Saya sebagai ini mas. Apa mas? Saya sebagai orang yang duduk di kursi pesakitan. Apa ini? Terdakwa. Oke, oke. Sempat terpikir sebelumnya nggak sih? Kok saya jadi terdakwa ini? Enggak ada. Enggak ada kami terdakwa. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah OTT akhirnya bisa menyapa kembali teman-teman para pemerhati Fakultas Hukum Universitas Malang Jalan dengan tema yang sangat menarik sekali untuk siang hari ini yang kita bahas kayak gitu dalam bingkai dengan acara yang sangat yang tentu yaitu OTT obrolan tipis-tipis. OTT kedatangan tamu yang spesial luar biasa prestasinya di mana-mana begitu ya. Sebenarnya beliau ini sudah pernah kita undang begitu ya, sudah pernah kita undang tetapi menorehkan tinta emasnya pada Fakultas Hukum khususnya Universitas Dahlan begitu yang beberapa waktu yang lalu akhirnya Mas Susron begitu anggota delegasi Sunda MCC National Multicut Competition ya. Iya mas. Itu bisa bisa mengkonfirm undangan kami. Itu gimana kabarnya Mas Susron? Alhamdulillah sehat mas. Mas gimana kabarnya? Pangestanipun ya, baik sehat sekali kayak gitu. Nah, beliau itu tadi kita hadirkan di sini itu di tengah-tengah kesibukan yaitu ujian semester Fakultas Hukum gitu luar biasa. Iya, Mas Susron. Saya mau nanya ya. Ini tema kita bukan Chandra di Muka yang pertama dulu ya, yang baru pertama dulu, tetapi ini rahasia sang juara, kayak gitu. Insya Allah, siap. Rahasia sang juara. National Multicut Competition, piala apa yang kemarin diikuti? Siap Mas Udik. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua dan salam Devil Lichter untuk kita. Devil Lichter. Gitu. Sebelumnya di sini saya Mas mewakili dari delegasi. Oke. Diundang Mas Oleh, terima kasih Mas sudah diundang. Saya mewakili. Jadi mulai kita bercerita ya Mas. Oke, boleh bercerita mengenai kompetisi yang kemarin yang diikuti oleh KPS. Jadi kemarin itu KPS mengikuti National Multicut Competition peradilan militer. Peradilan militer. Piala bergilir Ketua Mahkamah Agung dan piala tetap Kepala Staf Angkatan Darat 2022. Jadi ada dua piala yang kita perebutkan kemarin. Yang direbutkan oleh para delegasi dalam satu momen itu. Iya, betul. Oke. Siap. Piala Ketua Mahkamah Agung dan piala tetap Kasat Angkatan Darat. Iya, Oke. Gitu. Ada dua momen dijadikan satu kesempatan itu gitu. Oke, Mas. Alhamdulillah ya, saya ucapkan selamat sekali lagi ya. Selamat kepada Komunitas Peradilan Semut yang terima kasih Mas. menorehkan tinta emasnya yang saya bilang tadi itu menjuarai juara 3 ya. Juara 3 nasional. Kalau Komunitas Peradilan Semut mengikuti nasional top itu kan sudah sering lah ya. Iya. Prestasinya yang dilakukan kan gitu. Tapi untuk momen kali ini kan gitu, kok iso kalian itu memberanikan diri mengikuti kompetisi itu? Dalam catatan saya, ini kan kompetisi tidak seperti biasa ya. Kompetisi peradilan militer. Sangat berbeda. Opo gue? Iya, siap. Jadi di tengah-tengah kesibukan dari kegiatan KPS ya Mas. Terutama kan kemarin KPS sudah berhasil menyelenggarakan National Multicut Ahmad Dahlan kedua National Multicut ya. Piala GHC Ahmad Dahlan kedua. Kemudian di bulan November, Oktober ya, awal Oktober kalau tidak salah saya, KPS mendapatkan proposal undangan dari Sekolah Tinggi Hukum Militer. Angkatan Darat. Betul, STHM. Di situ ada tertera proposal undangan untuk mengikuti National Multicut Competition peradilan militer. Nah kita, ini apa ini ya? Gitu ya. Kaget ya. Karena baru sekali. Dan ternyata memang baru pertama kali diselenggarakan. Iya, gitu. Kayak gitu. Jadi kemarin kita tertantang lah Mas kita, karena kita challenge ya. Iya, kita challenge kita. Jadi anak KPS itu kan saya juga suka suasana di KPS itu kan pengen belajar hal yang baru. Kayak gitu. Jadi mendapatkan proposal undangan tersebut, teman-teman kemudian juga ketua juga Mas Danang itu
apa ya, bersemangat gitu loh, semangat, kita harus ikut ini, kita bisa ini, kita mampu. Namun ada kendala-kendala Mas yang mendasar seperti lah kita kan nggak punya basic mata kuliah pidana militer gitu. Kita mau gimana gitu. Jadi di awal-awal tuh kayak kita semangat ikut tapi kok kita nggak punya dasar ya, ibaratnya kita mau perang tapi kita nggak punya strategi. Iya, kita nggak bawa apa-apa loh, kita cuma modal semangat aja gitu ya. Itu sudah sedih. Tapi kemudian kita bentuk apa, kita seleksi ya Mas ya, tim KPS ya, akhirnya menghasilkan beberapa orang yang benar-benar minat untuk mengikuti kompetisi ini. Alhamdulillah ketika kita melakukan persiapan itu ya kita kan punya strategi lah Mas. Kita punya strategi dimana kita harus menyiapkan, kita udah tim udah siap, kita mau riset di mana ini. Nah gitu Mas, kita mau riset di mana. Kemudian alhamdulillah kita mendapatkan perizinan ya, bimbingan di Pengadilan Militer Yogyakarta. Pengadilan Militer Yogyakarta. Betul, kita welcome dengan kita. Gimana? Welcome, alhamdulillah sangat welcome. Sangat welcome. Ya. Ucapan terima kasih dulu kepada PM. Ya, sebelumnya saya selaku perwakilan dari delegasi apa ya, KPS UAD Mas ya. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rizal selaku Kepala Pengadilan Militer, kemudian juga kepada Bapak Waka, Pak Gatot, juga kepada pembimbing kami, Pak Joko, juga ada Pak Ari, dan kemudian ada yang lain juga ada Pak Awan dan Pak Arin seperti itu. Terima kasih sekali sudah membimbing kami dari nol, dari awal banget kita nggak tahu apa-apa, jadi sekarang kita ya sedikit tahu. Itu kesempatan yang luar biasa yang tidak didapat semua mahasiswa. Oke, Mas, ini kan pertama kali diikuti ya, kali diikuti khususnya militer ya, Pengadilan Nasional Militer Competition yang apa namanya seperti skema peradilan militer, kan kayak gitu. Saya yakin semuanya juga baru pertama kali ikut kan kayak gitu, dengan tekad yang hampir semua sama. Gitu. Nah, berkaitan dengan pembimbingan tadi, beliau-beliau itu dulu luar biasa jasanya, matur suwun, terima kasih sekali sudah membimbing mahasiswa kami ya, kayak gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan di mana mata kuliah kita ini kan ada sebenarnya. Ada sebetulnya ya, ada sebenarnya, hanya saja itu mata kuliah pilihan. Ya kan? Mungkin sebagian mahasiswa kita itu apa namanya belum memilih, jadi mata kuliah tersebut tidak memilih. Nah di sini teman-teman KPS Komunitas Peradilan Semu ada undangan untuk mengikuti itu. Ya kan, yang dijelaskan Mas Yusron tadi itu men-challenge. Iya kan? Di situ ada kekhawatiran dia, ada kekhawatiran walaupun itu tidak dibimbing ya, ada kekhawatirannya untuk mengikuti ini kira-kira nanti juara atau tidak, karena kan beban di pundak ini udah banyak, ya kan, kesibukan melaksanakan apa Nasrul Mutkat Ahmad Dahlan, ya kan. Nah itu dalam jangka yang mepet sekali, kalau tidak salah berapa hari? 2 hari kalau nggak salah itu kalian menyelenggarakan, setelah itu berangkat. Ya kan. Nah pertanyaan saya, bagaimana untuk menyusun yang namanya skema ataupun strategi atau komposisi tim ya, atau seperti apa? Yang pertanyaan saya yang pertama dulu, anggotanya berapa untuk menyusun tim ini? Terpilihnya itu dulu. Siapa saja mau disebutkan? Jadi untuk keanggotaan ya kita flashback tadi ke seleksi awal dulu. Jadi ada, ini saya kisaran ya Mas, saya pastinya lupa ini. Ada sekitar 20 orang yang diterima dalam seleksi ini. Jadi kemudian dari 20 orang tadi, 20 teman-teman tadi itu dibagi menjadi tim berkas, itu, dan ada tim sidang juga. Tapi tim sidang ini sebetulnya juga ambil dari tim berkas seperti itu. Karena kan gini Mas Solek, jadi waktu awal itu kita mendapatkan 2 kasus posisi yang harus kita selesaikan. 2 kasus posisi di mana biasanya NMCC yang peradilan umum itu ya, itu kan berbulan-bulan ya Mas ya, 5 bulan, 8 bulan. 8 bulan ya, pernah ada juga seperti itu. Tapi ini enggak Mas, 1 bulan. What? 1 bulan. Beneran 1 bulan. Jadi 1 bulan 2 kasus. Benar. Ini kayaknya kalian serius 1 bulan Mas.
Oke teman-teman, saya sering mengikuti dalam mempersiapkan tim untuk delegasi kita kirim untuk mengikuti analisis. Gitu. Itu 5 bulan itu terlalu cepat. Betul, terlalu cepat. Dan betul. Ini 1 bulan. 1 bulan. Ya, terus lanjut lagi Mas ya. 1 bulan itu makanya dengan waktu yang mepet itu tentu kita nggak ada main-main kan Mas, kita perlu serius. Jadi ketika waktu itu Mas Danang sebagai ketua delegasi itu apa ya istilahnya ngajak lah teman-teman ini semua. Jadi di sini nggak main-main, di sini kompetisi dan kita harus menentukan tujuan kita. Kan nggak mungkin Mas orang kok punya ini kan tim ya Mas ya, kelompok nggak punya kok sendiri itu punya tujuan sendiri kan nggak mungkin. Ya kan tujuan itu perlu disamakan, makanya sepakat tujuan kita apa? Siap juara 1. Nah, pada waktu itu kita bertekad untuk juara 1. Seperti itu. Jadi untuk komposisi tim tadi Mas, kita di awal itu kebut berkas. Itu kita kebut berkas, kita udah bagi nih sebulan ini kira-kira kita berkas itu berapa hari. Jadi kita bagilah kemarin target nggak sampai 2 minggu Mas, kita berkas harus sudah selesai. Berkas itu? Iya, 2 minggu selesai. Iya, jadi kan nanti 2 kaspos penyisian dan final. Nah itu dibagi, makanya itu dibagi orangnya. Dan ini Mas tentang aku ceritain yang paling apa ya pengalaman baru untukku ya. Tuh, jadi dibagi itu. Ya kita kan lihat tanggal ya Mas ya. Timeline kayak gitu ya. Timeline ini kok nggak bisa nih kalau dikerjakan apa ya, cuman berapa ya Mas ya, 8 jam gitu ya Mas, dalam sehari nggak bisa ini. Akhirnya kita kesepakatan Mas. Akhirnya kita ambil karantina Mas. Itu menurut wajar dilakukan sih ya. Itu wajar. Kalau kakak-kakak kelas teman-teman KPS ya, itu kakak-kakak KPS itu memang dulu sempat. Tapi karantina itu untuk apa ya? Di saat kita bukan berkas Mas, tetapi latihan. Perform ya Mas. Iya, perform. Kayak gitu perform sidangnya. Jadi untuk mematangkan perform ya Mas ya. Saya juga dengar cerita dari kakak-kakak KPS gitu. Nah ini enggak Mas ini. Ya udah dari berkas pokoknya. Kita udah push gitu. Kita ngeberkas dari kita biasanya kumpul jam 7 gitu. 7 pagi. 7 apa itu? Pagi gitu. 7 pagi kumpul. Iya. Kumpul gitu. Ya udah nanti sampai jam malam. Iya, tapi teman-teman yang kan masa kalau butuh mandi kan ya boleh pulang, tapi pulang tuh mandi aja Mas, enggak buat tidur di rumah santai-santai enggak gitu. Ketika udah selesai mandi lah itu suruh balik lagi ke kampus untuk menyelesaikan berkas gitu ya berkas. Jadi kita kalau yang karantina dulu kakak-kakak kita ya kita kan udah mungkin seminggu ya Mas atau berapa hari itu ya kita karantina itu biasanya untuk menyiapkan tim itu 3-4 hari. Betul. Ya, 3-4 hari. Itu pun untuk perform ya Mas ya. Itu khusus perform. Perform. Iya, khusus perform itu. Biasanya 1 minggu sebelum kita berangkat ya. Sebelum kita berangkat untuk bertanding, berkompetisi kan gitu. 1 minggu itu kita 3 hari kita karantina kan kayak gitu. Nah, setelah itu habis karantina kan ada beberapa yang temuan atau pemasukan kan kayak gitu, revisi kan kayak gitu. Nah, baru masih ada waktu nih 1 minggu sebelum kita berangkat itu untuk dibagi. Dan jenengan teman-teman ini 2 minggu menyiapkan berkas, 2 berkas. Iya. Karantina di sini Mas, kita tidur aduh Mas. Jadi banyak pengalaman di sini Mas. Dan kami juga terima kasih kepada pihak lab sudah mensupport, memberikan kami fasilitas, diberikan semua kepada kita untuk boleh disebutkan menunjang boleh disebutkan nggak? Semoga terserah disebutkan atau tidak kayak gitu ya. 20 ya, 20 tadi yang tersaring menjadi berapa itu? Iya, 20 itu jadi 20 kemudian menjadi apa Mas ya? Kan kita kan melihat kebutuhan juga kan Mas, kebutuhan bagaimana itu berkas dikerjakan dan perform juga pada jadi berarti tinggal 16-an ya. 16 itu tim perform dan tim berkas. Iya itu. Jadi ada yang double, ada yang double Mas, double sih Mas, kebanyakan double kok. Double Mas Isam double nggak? Ya double jelas pasti. Tapi punyanya cuma 1. Apa ya? Punya 1 kan? Double kan? Jangan double. Jangan bercanda. Iya. Jangan marah ya. Iya. Oke. Itu ada 16 ya. 16 anggota ya, anggota bersama ketua delegasi dan kayak gitu selama kalau bilang 1 bulan dari penerimaan
proposal undangan ya. Iya. Sampai berangkat itu 1 bulan. Kalian luar biasa, saya apresiasi. Alhamdulillah. Karena begini, logikanya biasa kami terima undangan untuk mengikuti perlombaan nasional World Cup itu 8 bulan. Iya. Logika rasionalnya segitu ya. Betul. Pertanyaan saya, apakah ini diterimanya terlambat atau sana memang baru mengirimkan undangan itu? Baik Mas, jadi dari panitia memang timelinenya seperti itu Mas. Iya, timelinenya seperti itu timelinenya. Jadi kita diharuskan untuk beradaptasi lah, menyesuaikan dengan apa yang ada di proposal undangan untuk kita penuhi sesuai dengan persyaratan lah, berkas terpenuhi seperti itu. Jadi ada cerita juga Mas. Jadi ketika itu panitia tuh membukanya kuota untuk 16 delegasi. 16 delegasi. Betul. Kuota pertama yang dibuka panitia. Iya, 16 delegasi itu. UAD itu pendaftar pertama loh Mas. UAD? Pendaftar pertama. Pendaftar registrasi pertama? Iya. Registrasi pertama ya, saking semangatnya kita. Jenengan dapat undangan. Iya. Habis itu langsung tanpa basa-basi, tanpa seperti apa, nggak tahu, nggak punya amunisi, nggak punya strategi, iya. Langsung daftar pertama kali. Betul. Iya, pertama kali. Model nekat Mas. Nekat. Model nekat. Iya. Oke. Kemudian dari 16 delegasi itu ternyata panitia ini Mas punya kebijakan baru. Di tengah-tengah itu. Iya, masih membuka kuota pendaftaran. Oh, sampai ternyata berapa Mas ternyata? Berapa anggota delegasi yang mengikuti kompetisi ini? Bentar, itu ada 30 Mas. 30 delegasi. 30 delegasi. Dari pertama 16. Iya. Luar biasa. 30 delegasi. Berarti jenengan ya, ya. Waktu itu pendaftar pertama sampai nunggu terpenuhi 16 dan ditambah lagi. Betul. Dan ditambah itu pasti ada sistem yang berubah dong Mas di situ. Oke, iya dong. Ya memang sih. Pada awalnya kan sidang kita kan berapa sih golden time ya, kita kan patokan golden time aja ya, untuk tim itu bisa maksimal itu kan di 80 menit 83. Itu kan 83 sampai 84 59 kayak gitu. Tapi karena kuota pendaftar itu jadi lebih banyak tadi, jadi ada 30 delegasi kalau tidak salah ya Mas ya, dipotong Mas, jadi waktu sidangnya cuma 1 jam untuk golden time. Itu gimana itu? 60 menit ya? 60 menit. Kita juga bingung waktu itu. Oke, kita kasih tahu teman-teman. Kalau bagi yang tidak tahu ya, kompetisi peradilan semu ya. Peradilan semu sidang itu biasanya yang kita ikuti itu 82 golden time ya. Betul. 82, 83 lah kan gitu. Sekarang dipotong menjadi 60. Iya kan? Betul. Kayak BPJS aja belum mau potongan. Oh iya, BPJS. Dan itu bagaimana cara menyiapkan itu? Betul, iya. Caranya adalah makanya kita kan atur strategi. Banyak strategi ini. Betul, banyak strategi. Panitia seperti ini kita harus mengikuti lah Mas. Kita kan pengennya poin yang maksimal tentu. Jadi di sisi lain Mas, dari kita persiapan di sini, kita itu juga dapat bimbingan yang full di sana di pengadilan militer. Jadi kita juga dapat bimbingan yang ekstra lah gitu. Karena kan kita punya semangat yang tinggi, alhamdulillah semangat kita direstui lah gitu, direstui oleh pembimbing kita gitu. Jadi kita juga berlatih bagaimana caranya agar sidang kita itu ya sampai golden time Mas. Golden time. Ya nanti misalkan kita kadang ada banyak di bagian berkas baca seperti itu. Seperti dakwaan, eksepsi, putusan selah dan lain sebagainya sampai putusan akhir itu kita potong-potong Mas. Kita potong. Memang itu salah satu triknya ya. Ya, trik strateginya memang seperti itu. Betul. Ya. Cuman kalau kita salah potong, esensi atau materi sidang kita hilang kan gitu. Maka sepandai-pandai kita untuk mempelajari atau mengetahui materi itu sendiri. Sidang itu kita mau arahnya kemana kan gitu. Itu yang bisa dipotong itu yang tidak kan gitu. Iya betul. Pertanyaan saya, Mas Yusran di situ berperan sebagai apa? Untuk penyisian dulu deh. Penyisian? Ya. Di sidangnya? Ya, sidangnya. Saya sebagai ini Mas. Apa Mas? Saya sebagai orang yang duduk di kursi pesakitan. Apa ini? Terdakwa. Oke. Sempat terpikir sebelumnya nggak sih? Kok saya jadi terdakwa ini?
Enggak ada konflik terdakwa. Tapi gini, peran terdakwa itu sangat vital teman-teman. Betul sekali. Sangat vital. Kenapa tidak? Kayak kenapa saya bilang sangat vital sekali? Orang sidang ada terdakwa yang nggak jadi. Betul. Iya kan? Iya. Ya, kalau misalkan taruhlah jaksa nggak berangkat satu, ada jaksa yang satu lagi. Iya. Tapi terdakwanya nggak bisa kalau kita sidang peradilan semua ya. Tapi kalau sidang beneran nggak ada terdakwanya gimana ya Mas? Iya. Terdakwa itu penting ya Mas? Iya. Waktu itu gimana waktu itu kan kemudian dibagi kan ya? Iya betul. Karena apakah memang sudah tekad ya? Sudah tekad ya kita apapun yang peran yang diberikan kepada kita ya saya terima. Iya. Jadi gini Mas, karena kita itu tim ya Mas ya. Kita kan perlu menyiapkan amunisi yang terbagus, betul. paling baik. Kita perlu memposisikan apa ya teman-teman ini di posisi yang terbaik. Okay. Jadi setelah kita rembukan, kita kan modelnya musyawarah ya Mas ya. Musyawarah kita ngobrol diskusi sampai nanti ketemu kesepakatan. Ini misal si gimana nih posisi yang terbaik di sini gimana? Kalau aku di sini gimana? Jadi kita kemarin merumuskan itu semua sampai akhirnya kita ketemu kok posisi-posisi itu Mas, posisi yang cocok ya, ibaratnya yang klik nih. Ini sidang kita ini kayak gitu. Terus habis itu ini kamu cocoknya di sini. Iya, betul. Waktu itu yang di sidang kan siapa? Yang pengisian Mas. Kita ada desersi. Desersi itu tidak hadir dinas tanpa izin. Oke. Itu dilakukan selama lebih dari 30 hari. Militer ya? Militer. Ya, jadi kasus militer murni ada di kitab undang-undang hukum pidana militer. Oh, udah bisa ngajar militer ini. Pasal 87. Oh, ini ayat 1. Ini sudah bisa ngajar militer. Militer murni. Kemudian di kasus final kita ada kasus mengenai pemalsuan surat. Pemalsuan surat. Ya, di KUHP itu Mas. KUHP atau betul. Iya. Karena kan tidak semua KUHPM itu bisa mengakomodir semua tindak. Itu masih setia sama terdakwanya? Masih. Final pun masih jadi. Masih gitu ya? Nggak geser ya? Iya. Oke. Nggak geser dong Mas. Boleh nggak disebutkan misalkan hakimnya siapa kayak gitu? Oke, siap. Hakim dari hakim ketua itu ada Mas Danang selaku ketua delegasi, kemudian hakim 1, anggota 1 ya Mas, itu ada Mbak Risa, hakim anggota 2 ada Mas Petrus. Kemudian di auditor. Nah, di sini perbedaannya. Kalau kita kan biasanya penuntut umum itu kan ya JPU ya Mas ya. Iya kan, itu di militer namanya auditor. Auditornya ada Mbak Indah. Kemudian di penasihat hukum itu ada Mas Rehan. Ya, kemudian di panitera ada Mbak Alis. Panitera pengganti. Ya, panitera pengganti. Ya. Kemudian ada terdakwa saya, ada saksi-saksi itu ada Mas Rizal, ada Mas Suhendar, ada Mas Afdal. Itu penyisian dan final tidak bergeser posisi. Nah gini Mas, karena ini adalah waktu yang sangat mepet gitu ya Mas ya. Ketika kita akan merubah komposisi itu pasti akan membutuhkan waktu lagi ya. Makanya dengan strategi kita buat sama. Nggak usah ganti-ganti kan kayak gitu ya. Kita buat sama. Karena kan kita berperan itu harus menjiwai juga ya. Iya betul. Nah itu kalau kita geser berarti kita harus merubah karakter orang yang akan kita perankan. Dengan waktu yang sempit. Iya, dengan waktu terbatas. Betul Mas. Setuju. Itu kan yang peran ya. Iya. Boleh disebutkan untuk official ataupun yang bantu berkas segala macam. Oke, siap. Untuk officialnya kita ada Mbak Zidna, kemudian ada saya sebutin Mas. Mbak Raida, Mbak Asna, Baby, Kinan, kemudian siapa lagi ya? Ayo sebutkan. Itu nanti kalau yang belum kesebut komen di YouTube. Iya, komen di kolom saya official team gitu. Iya. Nanti ada yang delegasi yang belum tersebut kan saya delegasi. Mohon maaf kalau lupa. Memang kompetisi ini benar-benar gila ini. Mereka sibuk, sudah ada agenda kegiatan ya. Waktunya cuma sempit, hanya 1 bulan. Ya kan. Nah, ini tekad mereka juara. Kami yang di sini ya paling hanya bisa pertama berdoa yang ikhtiar supaya bisa mensupport adik yang kuasa untuk merealisasikan tekad juaranya. Alhamdulillah luar biasa. Mas, ini pertanyaan saya. Tadi kan disebutkan 30 universitas, ya 30 universitas yang daftar ya Mas di awal ya, 30 universitas begitu, di mana kita
masuk di semifinal, iya kan? Final, masuk di final. Iya kan? Saya nggak ngerti bagaimana perasaan teman-teman pada saat itu. Coba disampaikan kepada teman-teman kita yang tidak mengikuti sama ataupun saya di sini. Ya, baik. Jadi itu Mas, ketika pendaftar itu 30, itu saya ceritakan itu ada yang mengundurkan satu, dari 29. Kemudian ketika hari H lomba itu ada 4 yang mengundurkan diri. Waktu pelaksanaan? Ya, sebelum nggak Mas, H-1 kalau nggak salah. Jadi pelaksanaan mereka tidak berangkat. Betul. Jadi pelaksanaan itu kita bertahan. Atau jangan-jangan mereka nggak siap? Wah, nggak tahu lah Mas. Iya, kita urusannya dapur mereka kita. Betul. Nggak terlalu fokus dengan delegasi kita. Jadi kita itu bertanding dengan total 25 delegasi. 25 akhirnya 25 delegasi karena gugur ya. Betul. Karena gugur. Kemudian dibagi menjadi 3 chamber. 3 chamber atau 3 grup. Jadi setiap grupnya ada yang 8, ada yang 9. Karena ada 3 chamber. Betul. Ya. Kita kemarin satu grup dengan teman-teman banyak dari negeri terutama. Kita masuk di chamber berapa? Kita chamber 2. Chamber 2. Di situ penghuninya siapa aja di chamber 2? Penghuninya ada Universitas Jenderal Sudirman. Unsur. Betul. Unsur, kemudian ada Binus, ada Al-Azhar, kayak gitu. Unjani Cimahi dan lain sebagainya. Dan mewakili dari beberapa chamber 2 itu kita dan Unjani Cimahi. Betul. Kita menyisikan berarti berapa? 7 atau 6? Berarti ini kan 8 kan Mas, kita 8. Jadi kita menyisikan 6 ya. Betul. Menyisikan 6. Nah, setelah itu masuk ke final. Betul. Jadi gimana perasaannya dulu? Perasaannya gimana? Gitu, disampaikan ke kami dong. Ini juga hal yang pengalaman terbaru Mas. Perasaan mutlak seperti kemarin itu. Jadi kemarin itu kita tanding di hari Sabtu tanggal 5 November 2022. Itu kita penyisian Mas. Penyisian. Dan final ya Mas, itu besok paginya. Besok paginya. Itu adalah hal yang sangat Mas ya? Sangat pengalaman terbaru lah. Cepet banget gitu. Kita kan penyisian, kita tampilkan terbaik Mas. Dengan tampilkan terbaik dengan harapan yang sesuai dengan harapan kita. Kita yakin, kita lolos, kita berdoa. Kita berdoa seperti itu. Nah, waktu sore harinya itu, jadi itu selesai sidang itu kalau salah jam 2. Jam 2 siang, kemudian pengumuman jam 4. Jam 4 sore. Pada waktu itu untuk yang datang saat pengumuman final itu ada Mas Danang dan saya. Yang mengikuti teknik komite. Ya, yang pengumuman final itu. Pada saat itu ya, saya juga bincang Mas Danang, Yus ini gimana, yuk kita ya, nasib kita gimana. Saya ya yakin Mas, yakin kita bisa kok, kita final kita juara ya gitu. Mas Danang ya, oh iya ya, bismillah. Akhirnya waktu pada pengumuman itu ya kita diumumkan juara grup chamber 2 itu. Chamber 2. Kita UAD dan Unjani Cimahi. Langsung teman-teman yang ada di hotel ya waktu itu nangis semuanya itu, nangis bahagia. Karena kita bisa lanjut final gitu. Memang saya sering mengikuti kegiatan kayak gini, mendampingi teman-teman kompetisi pada saat kita dikumpulkan dari panitia gitu untuk mengikuti teknik meeting pengumuman siapa yang lolos gitu. Disitulah luar biasa mental yang tertanam itu harus kita kuat gitu. Mau itu lolos, mau itu kita masuk final atau tidak, di situ menanamkan mental yang sangat luar biasa gitu. Karena apa? Mewakili universitas kita yang hadir itu 2 di ruangan yang technical meeting. Mas Yusan kemarin mengikuti ya. Nah, bagi yang tidak lolos, luar biasa sakitnya gitu. Dan yang lolos kalau lewat ke kamar kita kayak gitu, teriak-teriak, alhamdulillah kita lolos kayak gitu. Nah, disitulah yang namanya membentuk suatu karakter mental di situ. Nah, setelah itu jangan ngabari sama teman-teman yang di luar. Betul. Ya, jadi betul Mas, tadi mental yang teruji Mas ya. Iya. Kemudian karena ya itu tadi Mas, karena mental kita udah mental bersiap juara. Makanya kan kita alhamdulillahnya sudah mengantisipasi hal seperti itu dengan persiapan kita.
Kemudian teman-teman di hotel ya alhamdulillah pada nangis, ada yang peluk-pelukan, ada apa itu senang ya Mas ya. Senang. Nah, senangnya ya udah senang bentar, nangis bentar, terus kita mikir final gimana caranya. Gimana caranya Mas? Menyiapkan kita final ya. Betul, kita cuma waktu punya semalam kan Mas. Kan sore itu pengumuman. Berarti kita semalam. Nah, ini untungnya kalian dikumpulkan dalam satu hotel kan tidak kan ya? Yang peserta itu tidak dikumpulkan dalam satu hotel kan? Terpisah kan? Terpisah. Kalau biasanya kan itu kan di kompetisi lain ya, itu dijadikan satu hotel Mas. Jadi pintu ini berhadapan dengan delegasi yang lain. Bayangkan dalam satu lorong, dua pintu berhadapan, yang satu masuk, satu enggak. Rasanya ya Mas. Iya, rasanya luar biasa di situ. Itu pengalaman di kompetisi lain kan kayak gitu. Tapi kalau ini besok final, besok paginya. Betul. Kayak gitu. Malam kalian latihan? Latihan Mas. Saya dapat cerita. Teman-teman latihannya itu ada di di resto atau di apa ya? Di lorong hotel atau gimana? Iya Mas, di hotel itu kan ada tempat apa ya Mas? Tempat makan kan itu? Iya, resto. Ya restonya itu, resto hotel itu. Jangan di pantry-nya ya. Enggak. Kita di ini dong. Kalau bisa di depan itu tapi nggak boleh. Jadi kita di resto hotel itu kita sulap jadi ruang sidang. Kita minta izin sama apa ya? Pegawainya lah. Kok bisa kepikiran itu? Alhamdulillah diizin sama kita tuh kayak dipermudah gitu loh Mas. Dipermudah. Kita latihan sidang Mas itu. Kursinya kita, mejanya kita siapkan, kursi hakim majelis 3, sini auditor, sini penasihat hukum, ada saksi, kayak gitu. Kemudian kita latihan sidang Mas itu malam-malam. Malam-malam. Kita teriak dong. Kita kan apalagi kita kan militer. Militer ya. Tentu sikap kita harus militer. Nada militer. Maka dari itu sampai ada apa ya Mas? Pengunjungnya kayak gitu sampai itu ada marah-marah kenapa toh kayak gitu. Oh gitu. Tapi mereka apa ya namanya? Heran ya mungkin ya. Heran kaget ini ada apa sih di hotel? Ada orang sidang atau teriak-teriak kan? Simulasi sidang kita teriak gitu. Makanya iya kita sampai bilangin kayak gitu, diceritain sama ini ya pegawai hotel. Ya itu jadi apa ya, pengalaman kita lah untuk menyiapkan final semalam. Cerita sendiri lah, cerita sendiri yang didapat teman-teman untuk menyiapkan final itu semalam itu. Nah, karena mungkin kita harus menyesuaikan dari penyisian ke final, kita juga harus meningkatkan tekad dan semangat kita ya. Ini kita sudah di final loh, kan kayak gitu ya. Betul. Iya betul. Oke. Setelah masuk final ada berapa? Jadi setiap chamber tadi diambil 2, jadi totalnya ada 6. Ingat nggak siapa yang masuk final? Ingat, ada UAD, UGM, Unair, ada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Palembang, STIH, kemudian ada Al-Azhar, satunya lagi ada Unjani Cimahi. Ya ada 6 itu. Kita bergelut lah Mas ya, bergelut menampilkan yang terbaik secara fair. Diambil dari 6 itu diambil 3? Diambil ya, 3. Untuk juaranya 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Kita memang walaupun itu dari universitas negeri ya kan, negeri yang udah sering langganan mengikuti lah ya. Nah kita nggak jiper kok ya. Nggak jiper, nggak gedar kok ya. Semua punya hak yang sama kok. Iya kan. Akhirnya dibuktikan teman-teman Komunitas Peradilan Sumber Daya UAD ini kan kayak gitu. Nah juara 1 UGM, juara 2 Unair, ketiga Ahmada. Luar biasa kayak gitu. Mas, ini pertanyaan saya. Dalam sudah 1 bulan di dalam keluarga delegasi khususnya. Ada nggak sih cerita lucu yang dibagi atau jangan-jangan ini pada cinlok semua ya? Ya, kalau cerita lucunya ya Mas ya pasti banyak, karena kan kita waktu karantina di kampus ini atau di hotel itu kan kita jadi tahu sifat asli-aslinya ya Mas ya. Orang itu gimana, teman kita yang tadinya pendiam ternyata itu luar biasa ya, luar biasa banget kelihatan jiwa aslinya kayak gitu. Untungnya anak-anak KPS itu jiwa humornya tinggi Mas. Humornya tinggi. Jadi setiap menit lah kita itu pasti ada aja yang diketawain. Jadi kita tuh serius waktu sidang aja. Ketika sudah sidang kelar, evaluasi, ketawa. Jadi
ya teman-teman yang apa ya Mas ya istilahnya apa seru semua Mas ya, kocak-kocak semua anak-anak KPS tuh, humornya luar biasa tinggi, jadi apa ya banyak Mas, banyak. Coba ini, kok bisa loh kalian itu punya ide masak di hotel? Itu jika kita was-was Mas, ini kalau ketahuan gimana sama pihak hotelnya gitu. Kita masak, iya Mas, kita bawa apa Mas, Magicom ya? Magicom juga dibawa ke Jakarta. Kita bawa beras Mas itu 10 kilo. Udah kan itu persiapkan di Jakarta kita 8 hari Mas. Idenya anak kos ini Mas ini. Yang kardus sembako itu, kita bawa itu pakai ke hotel itu, pakai kita gini kita ada 2 kemana 3 itu siap beras, mie instan. Tapi ya, gitu. Tapi ya ada fungsinya, ada manfaatnya juga ternyata ya kan kayak habis gitu. Kok habis makanya habis. Kita nggak perlu gengsi lah. Urusan perut itu nggak perlu gengsi. Jadi kita pada apa ya, hari pertama, hari kedua kan kita makan enak ya Mas ya. Ini masih baru nih ya. Hari selanjutnya kok ini kok nggak ada yang beli apa-apa ya. Tiba-tiba Mas Endang ngajak masak kayak gitu. Yang cewek-cewek mau ngajak masak kayak gitu kan. Jadi udah kita masak mie gitu. Kita bagi bareng-bareng kayak gitu sama cewek-cewek yang masak kayak gitu. Itulah apa ya Mas? Nggak tahu itu gimana. Rasanya makan-makan aja gitu. Keseruan lah ya. Keseruan yang dimana itu untuk mempererat kekeluargaan. Yes. Karena tim itu memang harus dibentuk memang seperti itu. Kita sudah berniat untuk juara kita. Ya, Mas. Ada yang mau disampaikan ya, dari komunitas peradu semua, ya, khususnya dalam event ini. Oh iya. Baik. Jadi untuk event Mood Court ya, Mood Court nasional peradilan militer ini kita kan baru pertama kali mengikuti, dan ini juga event ini pertama kali diselenggarakan juga seperti itu. Jadi kalau dari saya selaku perwakilan dari teman-teman delegasi itu, kita perlu untuk meningkatkan apa namanya, prestasi kita. Ini kan insya Allah akan dilaksanakan, akan terus bergilir ya Mas ya. Akan terus dilaksanakan kontinu lah kayak gitu. Jadi saya pesan untuk teman-teman KPS, kita harus meningkatkan prestasi kita agar kita bisa meraih yang juara terbaik, maksudnya juara pertama. Kalau ada juara umum, kita juara umum seperti itu. Jadi semangat untuk kita juara itu harus selalu kita galakkan kayak gitu, dengan strategi dan komposisi kita. Jadi pesannya itu, tetap kita harus menyiapkan, kita adalah jiwa-jiwa kompetisi ya. Jiwa-jiwa kompetisi kita, anak KPS harus selalu merah menyala. Pokoknya gitu lah Mas. Merah menyala ya. Semangatnya tingkatkan prestasi kita. Gitu. Apakah ada apa namanya kalender dari KPS untuk mengikuti kompetisi di dekat-dekat ini? Insya Allah sesuai dengan pembahasan, kita akan mengikuti di NMDC AHT Mas, di Lampung, yang mana yang kemarin tahun 2021 alhamdulillah kita juga mendapatkan juara umum Mas ya di situ. Jadi itu kan event 2 tahun sekali. Insya Allah kita akan mengikuti kembali di Lampung. Pertanyaan kunci saya, pilih juara atau rekognisi? Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Dua-duanya. Oke, luar biasa jawabannya, luar biasa. Oke, tidak apa-apa. Nanti akan kita delivery ke Pak Prodi ya. Terima kasih Pak Prodi. Mas Yusron sudah bersedia untuk kita hadirkan ya, kita undang di OTT untuk hari ini berbagi pengalaman ya, khususnya yang luar biasa, rahasia sang juara. Oke, semua. Akhirnya sudah ya Mas ya, matur suwun ya. Terima kasih. Sukses untuk KPS, sukses untuk Mas Yusron. Amin. Kita jumpa lagi, ketemu lagi dengan kami di hari jam dan yang sama bersama tim kita. Kita teruskan memanduri dari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.